sesuatu dan lain hal baru dapat kita mulai saat ini jam 19.30. Pokok bahasan yang akan kita dengarkan pada malam hari ini yaitu kreativitas seni, subjektivisme, dan objektivisme. Pembicara Sanen Tujuliman, Rendra, dan Mas Bambang Bujono. Khusus mengenai Saudara Rendra, kami baru saja mendapatkan informasi bahwa Saudara Rendra sakit, walaupun istrinya mengabarkan akan mengusahakan untuk datang, namun sementara ini kita sepakati saja bahwa Saudara Rendra kemungkinan besar berhalangan karena terganggu kesehatannya. Pemandu pada season terakhir ini Bapak Jim Supangkat. Nah, baiklah, saya kira kita mulai saja season ketiga ini dengan mempersilahkan Bapak Jim Supangkat, Pak Sanen Tujuliman, serta Mas Bambang Bujono untuk tampil ke depan memulai pembicaraan kita kreativitas seni, subjektivisme, dan objektivisme. Seri sekali. Saya ini bikin sendiri. Apa yang mau bicara dulu? Dan hadirin sekalian, seperti yang kami beritahukan bahwa kalau di dalam undangan disebutkan pemandu Pak Muryoto Hartoyo, tetapi pada malam hari ini seperti yang hadir di tengah-tengah kita adalah Pak Jim Supangkat, Mas Jim Supangkat. Kita persilakan Mas Jim, diawali saja. Selamat malam para hadirin. Kembali kita ketemu dalam sebuah diskusi yang mungkin pada akhir-akhir ini sudah sangat jarang kita temukan. Saya kira dalam kesempatan ini kita akan mendengarkan para pembicara yang representatif untuk memasalahkan persoalan kreativitas seni, subjektivisme, dan objektivisme. Pembicara, saya kira sedikit saya perkenalkan sebagai formalitas. Yang pertama adalah Dr. Sanen Tujuliman Hadiwardoyo, dosen dari Seni Rupa ITB, mendapat gelar doktornya di Paris. Sekarang ini aktif menulis kritik seni di berbagai media massa, khususnya majalah Tempo. Bicara kedua adalah Bambang Bujono. Sudah sejak lama kita kenal sebagai kritikus dan pengamat yang cermat, khususnya perkembangan seni rupa di Indonesia. Sekarang beliau kurang aktif menulis masalah seni rupa karena kesibukan sebagai manajer. Tergolong di majalah berita mingguan Tempo, beliau menduduki posisi managing editor atau kenal sebagai redaktur pelaksana. Tapi dari pengamatan saya, Bambang Bujono tidak pernah meninggalkan perhatiannya pada seni rupa, dan karena itu saya kira masih representatif untuk memasalahkan topik yang akan kita masalahkan. Berdasarkan persetujuan para pembicara, maka pembicara pertama akan saya persilakan Bapak Sanen Tujuliman. Kami persilakan. Terima kasih. Oleh Ketua Dewan Pekerja Harian TKJ, Saudara Abdullah Adi WM, saya disodori pokok bahasan kreativitas seni, subjektivisme, dan objektivisme tanpa penjelasan. Oleh karena itu, saya beranggapan saya diberi keleluasaan untuk memahami pokok itu menurut pikiran saya sendiri.
Saya memahamkan subjektivisme dan objektivisme sebagai dua macam sikap atau pandangan tentang seni. Tugas saya, pada hemat saya, ialah membahas hubungan antara kedua pandangan ini di satu pihak dan kreativitas seni di lain pihak. Karena saya berbicara dalam forum seni rupa Indonesia dan dalam rangka suatu pameran lukisan, yaitu Biennale ke-8 DKJ 89, maka seni yang tersangkut dalam pembicaraan saya ini terutama seni lukis kita. Saya mulai dengan sebuah kutipan dari majalah Siasat 25 Juli 1954, yaitu petikan tulisan Trisno Soemardjo membicarakan beberapa lukisan dalam sebuah pameran sebagai berikut. Kembang waru dapat mencekam kita dengan kegaibannya, penuh hidup besar di belakang bentuk kecil. Ia memperingatkan batin yang sembunyi di belakangnya, penuh kekuatan dan rahasia. Inah satu menyatakan kekokohan hidup yang mencapai kemonumentalan. Sayanglah bahwa ada lukisan-lukisannya yang lemah karena terasa kurang selesai. Ialah sunter dan pohon. Kita perhatikan dalam kutipan ini pernyataan penulis tentang lukisan yang diamatinya. Pernyataan itu tidak mengacu kepada hal-hal yang tampak pada lukisan, melainkan kepada perasaan dan gagasan yang timbul atau tergugah dalam diri pelukis sendiri, penulis sendiri. Ia mengungkapkan reaksi subjektifnya, sedang hal-hal apa yang teramati yang bertalian dengan perasaan dan gagasan yang timbul, kita tidak diberitahu. Pernyataan tentang dua lukisan yang disebutkan terakhir dalam kutipan itu jelas merupakan penilaian. Kedua lukisan itu lemah karena terasa kurang selesai. Di sini pun tidak diberitahukan kepada kita hal-hal yang tampak pada lukisan yang berhubungan dengan perasaan kurang selesai yang timbul dalam diri penulis. Penulis hanya mengutarakan rasa kecewanya. Sayanglah. Majalah tempat dimuat tulisan yang kita petik itu adalah majalah umum yang tentunya menyediakan ruang terbatas untuk kritik seni lukis. Lagi pula tentunya memegang tenggat deadline cukup ketat. Tidakkah Trisno Soemardjo harus menulis ringkas dan bergegas? Tetapi kutipan dari majalah Indonesia Januari-Februari 51, majalah khusus kebudayaan yang sewajarnya memberikan tempat cukup untuk kritik seni, menunjukkan pola yang tidak berbeda. Kutipan ini mengenai sejumlah patung dalam sebuah pameran di Yogyakarta. Tentang patung-patung yang 6 buah itu, kami hendak bersingkat kata. Tak ada yang menarik, masih belum lepas dari bahan, belum merupakan patung sebagai buah seni, tapi masih batu atau lempung. Penilaian ini bertalian dengan hal-hal apa yang tampak dan teraba pada patung dan didasarkan pada kriteria apa, kita tidak tahu. Kita hanya tahu bahwa penulisnya merasa tidak tertarik kepada patung-patung itu. Sejauh mana berasik-asik dengan reaksi subjektif ini dapat membawa seorang penulis, dapat kita lihat dalam kutipan dari Siasat 5 November 54. Di situ Trisno Soemardjo menulis tentang lukisan Ahmad Sadali, Kursi dan Kincir. Yang luar biasa ialah dia merekonstruksi proses psikologis Sadali ketika pelukis ini mengerjakan lukisan itu, didasarkan semata-mata pada reaksi subjektif Trisno Soemardjo sendiri ketika mengamati karya itu. Meskipun kemesraan hati
Di situ bercampur dengan pekerjaan otak yang disengaja dilatih untuk komposisi penuh perhitungan. Dan meskipun pengamatan yang menusuk seperti foto röntgen ini masih berbau laboratorium, namun ada terasa juga getaran darah dan daging seperti refleks yang datang dari jauh. Refleks ini agaknya tiba-tiba menggugat si pelukis, yang karena itu menjadi terkejut. Oleh sifat kejut dalam hasil kerjanya, kita diragu-ragukan tentang kesadaran dari pelukis, hingga akhirnya kita menghadapi tanda tanya. Sudah sampaikah Sadali menyatakan pribadinya? Ketiga petikan tersaji di depan tadi melibatkan pandangan tertentu tentang seni. Pandangan ini menganggap hakiki atau mengutamakan segi subjektif pengalaman seni, yaitu perasaan dan gagasan yang diperoleh ketika orang mencerap hasil seni. Sebaliknya, ia melalaikan atau mengabaikan segi objektif, yaitu hal-hal pada karya seni yang dapat ditemukan oleh setiap orang dalam kondisi pencerapan yang normal. Dalam pandangan ini, tugas kritik ialah mengungkapkan dengan kata-kata perasaan dan gagasan yang tergugah dalam diri pekritik ketika mencerap hasil seni. Nilai terwujud dalam reaksi subjektif, dalam rasa puas atau kecewa, rasa tertarik atau tidak, rasa suka atau tidak. Subjektivisme, pandangan yang kita bicarakan ini, tidak dapat menerima nilai baku atau tolok ukur objektif. Dalam iklim di mana subjektivisme subur, kreativitas seni akan berhadapan dengan kesukaran. Pencerapan orang pada umumnya terbatas, terkondisikan oleh hasil seni yang dikenalnya akrab dan yang biasa dinikmatinya. Kreativitas justru cenderung melahirkan karya asli dan khas, menyimpang dari klise, dari kebiasaan. Karya begini akan cenderung tidak dipahami, disalah tafsirkan, dan ditolak, atau akan membangkitkan kontroversi, pertentangan, tanggapan, dan penilaian. Tetapi oleh karena dalam subjektivisme orang cenderung mengacu kepada reaksi subjektifnya sendiri dan tidak menunjuk kepada hal-hal yang dapat diamati bersama dalam karya seni, komunikasi pembicaraan tentang hasil seni menjadi sulit atau tidak mungkin. Oleh kemacetan komunikasi, perbedaan dan pertentangan tidak dapat membawa orang kepada perluasan apresiasi dan perkayaan batin. Perbincangan, diskusi, perdebatan tentang hasil seni tidak ada gunanya, dan pendidikan menjadi omong kosong. Tentu saja seorang penganut subjektivisme dapat menangkis kekhawatiran orang akan timbulnya kemelut dalam tanggapan dan penilaian dengan mengatakan bahwa semua orang yang terdidik baik dan berpengalaman luas dalam apresiasi seni akan mempunyai reaksi subjektif yang sama terhadap hasil seni yang sama. Pernyataan begini bukan saja memerlukan penjelasan teoritis, tapi juga tidak selalu terbukti dalam kenyataan. Di muka tadi, kita telah mengutip penilaian Trisno Soemardjo tentang sejumlah patung dalam sebuah pameran di Yogyakarta. Nyatanya, Kusnadi mempunyai penilaian yang berlawanan dengan penilaian Trisno Soemardjo, seperti dikemukakannya dalam majalah Indonesia Mei 51. Bantahan Kusnadi terhadap penilaian Trisno Soemardjo amat khas. Tulisnya tegas dan ringkas. Sekalipun kritikus belum memandangnya sebagai ciptaan, kami sertakan dengan tulisan ini dua buah foto yang mentah-mentah menyangkal kejujuran peninjau dalam melihat patung. Kusnadi rupanya bersikap sebagai objektivis. Baginya, nilai
terdapat pada patung-patung itu sendiri, hadir sebagai sifat atau ikhwal yang dapat dipotret. Trisno Soemardjo tentunya melihat nilai itu juga, bahwa ia mengatakan patung-patung itu tidak bernilai, itu karena ia tidak jujur menurut Kusnadi. Objektivisme Kusnadi amat lantang dalam kutipan berikut, dipetik dari tulisannya dalam Mingguan Nasional 18 Juni 52. Penonton yang mahir tentu akan kecewa melihat lukisan yang tak berisi atau hampa. Dan penonton yang setengah mahir akan puas atas lukisan yang setengah berisi. Sedang penonton yang tidak mahir tentu akan sukar mengerti atau tak akan dapat menerima buah lukisan yang serba isi. Kerelatifan nilai buah lukisan menjadi tidak ada, dan tiap lukisan adalah bernilai tinggi, sedang, setengah bernilai, seperempat, tipis atau tak bernilai menurut pemandangan yang mahir. Kedua kutipan tadi memperlihatkan beberapa hal yang pokok dalam objektivisme yang dapat kita kemukakan kembali sebagai berikut. Nilai seni terdapat pada objek seni atau hasil seni sebagai sifat atau ikhwal objektif. Setiap hasil seni berisi nilai dalam jumlah atau pada tingkat tertentu. Tidak ada kerelatifan nilai. Kemampuan mencerap nilai tergantung pada tingkat kemahiran seseorang. Dalam pandangan demikian terlibat beberapa keyakinan atau anggapan yang penting. Misalnya, anggapan bahwa para ahli, orang-orang mahir akan sepakat belaka dalam menilai sebuah hasil seni. Juga keyakinan bahwa ada nilai baku atau tolok ukur yang mutlak di luar atau di atas penilaian manusia, lepas dari kekhususan seseorang atau sekelompok orang. Dan sudah barang tentu keyakinan bahwa hanya ada satu cita rasa yang benar, yang sahih. Kita segera melihat sifat mengongkong dan menekan dalam objektivisme ini. Keyakinan kepada satu-satunya perangkat nilai seni yang dianggap berlaku, dianggap mutlak, dan keyakinan kepada satu-satunya cita rasa yang dianggap benar, tentunya tidak dapat menerima nilai-nilai lain dan cita rasa lain. Sulit membayangkan bagaimana objektivisme dapat menyediakan lahan dan iklim yang subur bagi kreativitas yang cenderung melahirkan karya bersifat baru, cenderung kepada percobaan dan penemuan, kepada penjelajahan wilayah-wilayah pengalaman baru. Objektivisme sulit menerima pluralisme. Keberatan terhadap objektivisme tidak hanya bersifat pragmatis. Kesepakatan para ahli dalam penilaian yang sering dikemukakan sebagai alasan untuk menunjang objektivisme adalah anggapan yang tidak dapat berdiri di depan kenyataan. Tidak jarang dikemukakan bahwa kesepakatan itu dimungkinkan karena dalam semua karya seni terdapat sifat atau ikhwal yang berharga yang disebut keindahan, mutu seni, dan sebagainya. Tetapi para ahli sendiri berbagai-bagai pikirannya tentang apa yang dimaksud dengan istilah-istilah itu. Ada pula yang mengemukakan bahwa terdapat nilai yang melekat dan menetap pada hasil seni bertalian dengan maksud atau tujuan sadar penciptanya. Maksud atau tujuan itu karenanya merupakan hal pokok yang harus dipegang dalam pembahasan tentang karya seni. Tetapi banyak hasil seni tidak diketahui maksud senimannya ketika menciptanya. Mereka sudah meninggal misalnya dan tidak mewariskan catatan apapun tentang karya bersangkutan. Tidak jarang hasil seni itu sendirilah satu-satunya dokumen untuk mengetahui maksud senimannya. Di samping itu, di zaman sekarang
kata bawah sadar juga menjadi buah bibir seniman. Dan tidak satu dua seniman mengaku bahwa mereka sendiri tidak tahu mengapa, untuk apa, atau dengan maksud apa mengerjakan sesuatu karya. Made Wiyanto misalnya mengatakan bahwa dia tidak tahu mengapa dia membuat gambar-gambar. Di rumahnya dia mempunyai setumpuk gambar, coretan-coretan yang dia simpan sejak lama. Dan ketika beberapa waktu yang lalu saya berkunjung ke rumahnya di Denpasar, dia bertanya, cobalah lihat gambar-gambar saya ini. Saya tidak tahu mengapa saya menggambar ini semua. Dia menggambar di sebarang tempat. Kapan saja dia ingin menggambar, dia menggambar. Kadang-kadang dia di WC pun dia membawa kertas, sewaktu-waktu menggambar. Dan dia tidak tahu mengapa atau apa maksudnya. Dia ada mengundang temannya untuk melihat gambar-gambar ini dan minta supaya teman-temannya berpendapat mengenai gambar-gambar yang dia buat, karena dia sendiri tidak tahu. Saya kira di dalam majalah Citra Yogya nomor terakhir kalau tidak salah, ada wawancara dengan Astrid Wright yang mengecam penulis-penulis kritik di Indonesia karena mereka tidak pernah berwawancara dengan pelukis-pelukis. Dia sebutkan nama Sudarmaji dan nama saya sendiri. Dan menurut Astri ini disebabkan karena penulis kritik di Indonesia sudah terlanjur menganggap dirinya lebih tahu dari senimannya. Jadi untuk seorang Astri Wright rupanya penting sekali mengetahui tujuan atau maksud sadar dari seorang pelukis agar dia bisa menulis tentang karyanya. Dalam hal tafsir dan penilaian, perbedaan bahkan pertentangan di antara ahli bukanlah perkara langka. Kita telah menyinggung pertentangan antara Kusnadi dan Trisno Soemardjo tentang sejumlah patung dalam pameran. Juga terjadi pertentangan di antara mereka mengenai lukisan-lukisan Usman Effendi tahun 1962. Contoh lain ialah pertentangan antara Kusnadi dan Dan Suwaryono tentang sejumlah karya dalam pameran ASRI di dalam bulan Maret 1993 di Yogyakarta, atau pertentangan antara Kusnadi dan Sudarmaji tentang karya Jim Supangkat Ken Dedes. Contoh-contoh besar dapat dikutip. Arsitektur dan seni pahat pada candi-candi Jawa Timur bagi sejarawan India menunjukkan kemerosotan dibandingkan dengan yang terdapat pada Prambanan dan Borobudur, candi-candi Jawa Tengah pada umumnya. Bagi sejarawan Indonesia justru memperlihatkan kebangkitan yang memerlukan penglihatan dan tolok ukur lain daripada yang diterapkan untuk candi Jawa Tengah. Meskipun banyak orang mengagumi Albrecht Dürer dan Michelangelo Buonarroti, Hippolyte Taine, filsuf, sejarawan dan ahli seni orang Prancis, mengutuk Dürer dan seni zaman pertengahan pada umumnya. Sedang El Greco menilai Michelangelo tidak mampu menggambar. Semenjak Renaissance, seni rupa zaman pertengahan tidak dihargai para ahli, tetapi sejak abad yang lalu dinilai tinggi. Lukisan Leonardo da Vinci, Mona Lisa, dihargai para ahli dari zaman ke zaman, tetapi dengan alasan yang berbeda-beda. Kalau pengkritik di zaman Leonardo da Vinci memuji atau mengagumi Mona Lisa ini karena Mona Lisa sangat
mirip dengan wanita yang hidup. Kulitnya yang halus, bahkan nampak lehernya seolah-olah berdenyut, ya. Jadi nampak sangat hidup. Tetapi untuk para romantik di abad 18-19, Mona Lisa itu menjadi karya yang dikagumi karena senyumannya. Sampai sekarang kita mewarisi tafsir kaum romantik mengenai senyuman Mona Lisa. Senyuman yang samar-samar, di satu pihak sangat memikat, tetapi di lain pihak sangat memukul, sangat menjatuhkan. Mona Lisa lalu dihubungkan dengan tokoh-tokoh wanita yang fatal, yang menggoda laki-laki tapi juga menjatuhkan laki-laki. Seperti Hawa yang menggoda Adam tapi sekaligus menyebabkan Adam diusir dari Firdaus. Seni rupa modern tidak dapat dipisahkan dari gerakan-gerakan avant-garde dalam paruh pertama abad 19 dan dalam paruh kedua abad 19 dan paruh pertama abad ke-20. Di barat banyak orang menulis bahwa avant-garde sekarang sudah mati. Maksudnya pembaruan-pembaruan di dalam seni sekarang berbeda dengan pembaruan katakanlah sebelum tahun 50. Kalau dulu pembaruan itu dilakukan oleh para avant-garde yang bersemangat, yang berjuang, yang tidak dimahami oleh publik, biasanya juga miskin, sulit hidupnya. Maka sejak tahun 50 kemari, pembaruan itu sangat mudah diterima orang. Misalnya yang namanya pop art itu cepat sekali tersebar di barat, cepat sekali diterima, cepat sekali dibeli orang dan sebagainya. Sehingga dan juga untuk masa sesudah itu, tahun 60-an kemari, setiap seni yang baru itu segera diterima oleh publiknya. Sehingga lalu apa artinya kita bicara tentang avant-garde? Karena avant-garde lahir justru sebagai tantangan, sebagai penobrakan terhadap cita rasa yang ada, katakanlah. Sehingga selalu menimbulkan pertentangan. Nah, itu terutama dapat kita lihat pada paruh kedua abad ke-19 dan paruh pertama abad ke-20. Nah, di situ muncul banyak sekali gerakan-gerakan avant-garde, dan setiap gerakan avant-garde membangkitkan pro dan kontra di kalangan para ahli. Kalau dikatakan seni avant-garde tidak dipahami masyarakat, nah sebetulnya penolakan yang paling lantang terhadap seni-seni avant-garde tentunya datang dari para ahli yang menulis. Orang awam tenang-tenang saja. Itulah sejemput contoh yang tentu saja selalu dapat ditambah. Keragaman pandangan, tafsiran, dan penilaian tentang hasil seni bukanlah perkara sangat langka dan dapat diabaikan saja. Maka sikap yang realistis dan terbuka ialah menerima keragaman itu. Berarti absolutisme dalam pendekatan kepada hasil seni ditinggalkan. Apapun tafsiran dan penilaian saya tentang sebuah hasil seni, selalu mungkin orang lain, katakanlah si Polan, mempunyai tafsiran dan penilaian lain. Saya dapat membenarkan atau menyalahkan si Polan hanya jika saya memahaminya, memahami bagaimana ia melihat hasil seni itu, mengalaminya dan menilainya. Mungkin ada hal yang tidak runtut di dalam semua itu, tidak taat asas, maka akan saya katakan ia keliru. Mungkin ternyata si Polan memang benar,
Artinya, saya pun akan menafsir dan menilai seperti dia jika saya melihat dan mengalami seperti dia, serta menerapkan kriteria yang dia pakai. Bahwa si Polan benar tidak dengan sendirinya berarti saya salah. Mungkin kami berdua sama-sama benar. Karya seni pada umumnya dapat ditafsirkan ganda. Tidak hanya ada satu tafsiran yang mungkin. Nah, contohnya Mona Lisa tadi. Mona Lisa di zamannya Leonardo da Vinci ditafsirkan orang dengan satu cara. Di abad 18-19 ditafsirkan dengan cara lain. Di abad ke-20 ketika muncul psikoanalisa, Sigmund Freud saya kira membuat tulisan tentang Leonardo da Vinci kan. Ya, Mona Lisa itu kelihatan lain lagi, ditafsirkan orang lain lagi. Ini berarti bahwa Mona Lisa itu mempunyai kemampuan atau kemungkinan untuk ditafsirkan bermacam-macam. Ini juga yang terjadi misalnya kalau kita mengambil contoh di luar seni rupa kepada drama seperti Hamlet. Itu banyak sekali para ahli sastra yang menulis tentang Hamlet, Shakespeare, dan macam-macam tesis yang bisa dikemukakan tentang Hamlet ini. Jadi Hamlet adalah satu karya seni yang dapat ditafsirkan banyak. Karena itu kalau tafsiran saya, penilaian saya tentang satu lukisan berbeda dengan tafsiran dan penilaian si Polan, meskipun si Polan bisa benar, saya juga bisa benar. Dua-duanya bisa benar. Jadi mungkin kami berdua sama-sama benar. Bahkan dengan mempelajari dan memahami si Polan, mempelajari bagaimana dia melihat lukisan itu, bagaimana dia menafsirkannya, bagaimana dia mengalaminya, dan sebagainya. Dengan mempelajari dan memahami si Polan, apresiasi saya terhadap hasil seni yang bersangkutan diperluas dan batin saya diperkaya. Komunikasi dan ikhwal terkomunikasikan menjadi sangat penting jika keragaman hendak bermanfaat. Menunjuk kepada hal-hal dalam karya seni yang dapat diamati bersama dan mengurainya, memberikan, mendeskripsikan, dan menganalisis berperan penting dalam komunikasi. Tidak cukup mengungkap atau menamai perasaan dan gagasan yang timbul dalam diri sendiri, seperti halnya di dalam subjektivisme. Harus ditemukan sangkutannya pada hal-hal yang tampak dalam hasil seni. Hanya bila si Polan memberikan perian deskripsi dan analisis yang memadai, tersedia bagi saya bagan atau peta untuk merunut perjalanannya memasuki karya seni yang kami hadapi. Apakah perjalanan ini baik atau buruk, harus terkomunikasikan kriterianya, baik tersurat maupun hanya secara tersirat. Iklim keragaman dan keterbukaan, komunikasi dan ikhwal terkomunikasikan dalam perbincangan tentang hasil seni ini, pada hemat saya akan menunjang kreativitas pada seniman kita. Orang yang tadinya melihat suatu hasil seni dengan suatu cara dan tidak memahaminya, nah dia bisa belajar dari orang lain yang bisa mengapresiasikannya. Karena orang ini dapat menyampaikan dengan baik apa yang ia lihat, ia alami, dan dapat menghubungkan apa-apa yang dia rasakan atau atau yang timbul dalam gagasannya, dapat menghubungkannya dengan apa yang dapat kita lihat bersama-sama dalam karya itu. Kalau dia hanya asyik menamai dan mengungkapkan reaksi subjektifnya sendiri, nah, sangat susah bagi orang lain untuk dapat memahami
penglihatan maupun pengalaman dia. Dan saya kira hanya dengan demikian bukan kreativitas yang melahirkan karya-karya baru, karya-karya yang tidak klise, yang katakanlah banyak sekali perbedaannya dengan yang sudah ada, itu meskipun pada mulanya hanya diapresiasikan oleh sedikit orang, tapi kalau sedikit orang ini dapat mengkomunikasikan pandangan dan pengalamannya dengan baik kepada orang lain, maka akan semakin banyak orang yang akan memperoleh hikmah dari karya baru itu. Sekian. Saya kira kita sudah mendengarkan sebuah pembicaraan yang menarik. Mungkin sedikit catatan sebelum kita mengancik pada pembicara kedua, ada sedikit catatan yang mungkin perlu saya batasi itu, bahwa pembicara pertama seperti kita ketahui membahas dua kutub di dalam melihat sebuah karya, ini apa, subjektif dan objektif. Subjektif diberikan beberapa contoh, tapi kemudian tidak berarti bahwa yang objektif itu yang betul. Biasanya kita mempunyai citra atau image yang negatif terhadap yang subjektif, kemudian yang betul adalah yang objektif. Di dalam hal ini objektif menurut pembicara pertama adalah mengandung ukuran-ukuran bahwa sebuah karya objektif, dianggap objektif apabila mengikuti ketentuan-ketentuan asas-asas yang kemudian menjadi sangat kaku. Karena itu sesuatu ukuran objektif pada sebuah karya itu akan sangat tidak memungkinkan untuk melihat sebuah karya dengan dasar estetik yang lain atau berasal dari lingkungan kesenian yang lain. Disebutkan oleh pembicara pertama sebagai kecenderungan yang pluralistik. Dalam hal ini sebuah pertanyaan dilontarkan oleh pembicara pertama, bagaimana menggali nilai yang ada pada sebuah karya seni. Di satu sisi ada kandungan seniman yang membuat secara dengan sendirinya subjektif, yang mungkin bisa didekati juga dari sisi subjektivisme dengan melihat bawah sadarnya. Sementara sebuah karya juga terpaku pada nilai-nilai terlihat yang tentunya harus kita sebutkan objektif. Menurut pembicara pertama, yang bisa memecahkan persoalan agar nilai itu tergali adalah bahwa ketika seorang pengamat melihat apakah melalui pendirian yang objektif atau pendirian yang subjektif, diperlukan deskripsi atau mungkin kita sebutkan sebagai pertanggungjawaban dalam hal ini untuk menjalin komunikasi baik kepada orang yang bertentangan pendapat maupun misalnya pembaca atau masyarakat dalam artian yang lebih luas. Kita melihat sebuah kutub atau sebuah pendapat mengenai pengamatan, dan terutama saya kira yang sudah berulang kali ramai kita masalahkan tentang kritik seni. Jadi pandangan pembicara pertama saya kira tidak lepas dari pendapat bagaimana sebaiknya sebuah kritik seni dituliskan. Kita dengarkan pembicara kedua, mungkin mempunyai kutub yang lain atau menentang pendapat ini atau kemudian mencoba menganalisis dari sudut yang lain. Kami persilakan Bapak Bambang Bujono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang sekali harapan saudara James Sungat mungkin tidak terpenuhi. Saya memang diberi judul yang sama dengan saudara Saninto, kreativitas ini subjektivitas dan objektivisme. Ketika saya menerima judul itu saya agak bingung sebetulnya apa yang dimaksud oleh Dewan Kesenian Jakarta. Lalu saya putuskan untuk menafsirkan judul itu menurut bekal yang saya punyai. Dalam hal ini pekerjaan saya sebagai wartawan sangat mempengaruhi. Sehingga paper ini dibikin banyak terpengaruh oleh pekerjaan saya. Sebagai penulis resensi seni rupa.
Kalau tadi saudara, untunglah setelah mendengar saudara Saninto, kira-kira paper saya yang sangat menyimpang dari permintaan Dewan Kesenian Jakarta itu masih ada sedikit hubungannya. Saudara Saninto kira-kira melihat bahwa penulis resensi atau penulis kritik itu ada yang sangat subjektif, ada yang sangat objektif. Mungkin saya termasuk yang mencoba untuk objektif. Dan seperti disebutkan tadi ada penulis di Jogja namanya siapa? Menulis di Citra itu yang mengkritik bahwa penulis-penulis kritik Indonesia itu jarang sekali atau sama sekali tidak mau melakukan wawancara dengan pelukisnya. Seingat saya, kalau saya tidak menulis kritik itu saya selalu mencoba untuk berbicara dengan pelukisnya. Mungkin saudara Hardi ingat kalau saya mau menulis tentang lukisannya, itu saya selalu ngobrol tentang dia, bagaimana dia melukis lukisan yang ini dan sebagainya. Dari situ, dari pengalaman saya menulis resensi itu, saya menghadapi masalah-masalah yang sebetulnya tidak selama ini tidak tersedia atau sangat tipis tersedia dalam dunia seni rupa. Itulah hal-hal kesulitan saya, itulah yang saya coba tuangkan dalam paper ini untuk kita kaji bersama. Jadi kasarnya berhasil atau tidak, sebetulnya paper ini mencoba melihat masalah sosiologi dalam seni rupa kita. Saya akan membacanya saja, mudah-mudahan saudara-saudara mendapat. Saya hanya sempat memfotokopi beberapa. Saudara Jim sepakat saja tidak dapat. Saya tidak tahu kalau Jim tadi mau menjadi moderator sini, sebab ini saya foto kopi di kantor. Kalau tahu kan saya kasih. Paper ini saya beri judul Upaya Meningkatkan Kehidupan Seni Rupa yang Lebih Bergairah. Dari kalangan ahli sastra Jawa, saya pernah mendengar cerita bahwa bila mereka hendak lebih tahu tentang sastra Jawa kuno, maka mereka mesti pergi ke negeri Belanda, sebab di sana banyak perpustakaan dan sejumlah naskah asli Indonesia itu ada di sana. Mungkin itu cerita sedih, bahwa untuk tahu kebudayaan sendiri kita mesti pergi ke negeri orang. Namun setidaknya orang tahu harus kemana bila ingin tahu lebih jauh soal sastra Jawa. Setidaknya para ahli sastra Jawa tak sebingung saya. Ketika saya ingin melihat lagi karya-karya lama Dede Eri Supia misalnya, saya tak tahu harus kemana. Itulah salah satu hambatan yang saya hadapi bila menulis resensi seni rupa, melihat kembali karya-karya lama para pelukis untuk membuat sebuah perbandingan. Umumnya tidak mudah. Mungkin pelukisnya sudah tak memiliki karya lama itu lagi dan tak tahu kolektor mana yang menyimpannya. Mungkin karya itu sudah rusak. Mungkin pula si pelukis yang masih menyimpan karya itu tak begitu suka kalau saya melihat lukisan lamanya. Kalau tidak salah saya punya pengalaman dengan seorang pelukis senior yang kalau saya datang untuk melihat lukisan lamanya sangat sulit sekali, tidak tahu mengapa, padahal itu penting bagi saya untuk melihat perkembangannya. Itu sekadar ilustrasi betapa dunia seni rupa kita sebenarnya sebuah dunia yang kurang lengkap, sebuah dunia yang pincang. Informasi tentang seniman dan karyanya yang siap pakai, tentang sejarah seni rupa kita, boleh dikata sangat sedikit. Ini menimbulkan masalah bagi saya bila hendak menulis sebuah resensi pameran umpamanya. Bagaimana saya bisa membandingkan perkembangan si pelukis itu bila saya tak sempat melihat karya-karya dia sebelumnya. Mungkin saya pernah melihatnya sekian lama yang lalu. Tapi yang selalu mengganggu saya, apakah cukup ingatan tentang karya itu dipakai sebagai bahan pembanding dengan karya-karya barunya. Mungkin itu cukup, tapi pertanyaan berikut muncul. Seandainya saya melihat karya itu lagi, apakah kesan yang saya percaya dengan kesan sebelumnya? Apakah hidup saya yang sudah bertambah beberapa bulan atau tahun tidak mempengaruhi diri saya dalam melihat karya itu lagi? Ketika itulah muncul pikiran-pikiran yang lebih merupakan lamunan yang mengganggu. Misalnya,
saya lalu berpikir, seumpama di Jakarta ini banyak galeri, saya bisa pergi mencari perbandingan. Seumpama buku-buku tentang seni rupa kita banyak ditulis, dihiasi ilustrasi berwarna yang mirip aslinya, saya juga lalu bisa lebih mantap membuat resensi. Keluhan itu mungkin sudah klise, tapi bahwa hal itu belum juga terpecahkan dalam dunia seni rupa kita. Di Indonesia merdeka yang sudah 40 tahun kurang 9 hari ini, kan 17 Agustus masih seminggu lagi, tentunya ada yang keliru. Barangkali kita memang kekurangan orang-orang bermodal yang bersedia mengusahakan sebuah galeri yang hidup, kekurangan orang berduit yang senang menanamkan uangnya untuk penerbitan sebuah buku yang seret lakunya. Tapi apa itu benar? Bukankah ada 150 orang yang dinilai sebagai pembayar pajak miliaran rupiah setiap tahun? Juga sejumlah perusahaan yang asetnya triliunan rupiah. Dan bukankah sekali-kali ada pula pameran yang cukup tidak membutuhkan galeri, tidak membutuhkan museum seni rupa, tidak membutuhkan buku-buku seni rupa. Tapi bila memang demikian, lalu dalam bentuk yang bagaimanakah seni rupa modern beserta unsur-unsurnya, senimannya, sekolahnya, karya-karyanya yang telanjur ada itu ditopang perkembangannya? Kita tentunya tak hanya akan membiarkan semuanya itu begitu saja. Mau hidup syukur, mau bangkrut masa bodoh. Bahwa kita malam ini berkumpul di sini sudah membuktikan bahwa kita punya perhatian terhadap persoalan ini. Bahkan beberapa seniman ikut menyumbang mendirikan museum pribadi, Avandi misalnya. Lalu Bobo Iskandar, kalau masih saya tidak tahu, tapi dia pernah. Lalu Nyoman Gunarso, Jihan, dan lain-lain. Dan pemerintah daerah DKI Jakarta mendirikan Balai Seni Rupa Jakarta di Jakarta Kota. Tapi mungkin kenyataan bahwa Balai Seni Rupa Jakarta misalnya yang kian hari kian sepi, bukan jadi kian berkembang, membuat nyali mereka yang tidak bergerak di bidang dagang karya seni rupa seperti ini, di bidang prasarana seni rupa seperti ini, lalu mengkeret. Ini lalu dipakai sebagai indikasi oleh mereka bahwa masyarakat kita memang belum apresiatif terhadap seni rupa. Soal itu pula yang mengganggu saya bila menulis resensi. Adakah tulisan itu dibaca oleh masyarakat luas atau sekadar oleh teman-teman seniman saya saja? Seandainya tulisan itu dibaca, adakah manfaatnya? Umpamanya mereka lalu lebih tertarik pada lukisan yang saya bicarakan, tertarik untuk lebih mengenal dunia seni rupa lebih jauh. Saya cenderung mengatakan bahwa tulisan itu ternyata memang tidak dibaca secara luas. Boleh jadi hanya kalangan seniman saja yang mengikuti resensi-resensi itu. Boleh jadi juga tidak. Jadi saya tidak tahu siapa yang membaca. Data akurat untuk mendukung pendapat ini memang tidak ada. Yang ada adalah data tak langsung dan hanya dugaan-dugaan. Tiap tahun majalah Tempo tempat saya bekerja membuat sebuah angket pembaca. Dan tiap tahun pula penjaga rubrik seni mesti mendengar ger dari rekan-rekannya, meski ini lebih terdengar sebagai suara simpatik daripada mengejek, karena selalu rubrik seni ini berada di urutan terbawah dalam hal disukai atau tidak disukai oleh pembaca. Bahkan beberapa tahun yang lalu ada dalam angket disimpulkan sebagian besar responden yang kita hubungi minta agar rubrik tari itu jangan ada saja, tidak ada gunanya dan membuang halaman, katanya begitu. Tentunya kita tak bisa menyalahkan pembaca di negeri yang sudah melaksanakan wajib belajar ini. Mungkin memang resensi-resensi tidak komunikatif dan itu bisa banyak sebabnya. Selain bahan yang kurang seperti sudah saya sebutkan tentang sulitnya mencari perbandingan dengan karya-karya lain, sulitnya mencari referensi dengan sejarah seni rupa yang telah lewat misalnya. Sangat mungkin penulisnya memang cuma mau berbicara seenaknya sendiri.
Maksud saya sangat subjektif. Setidaknya dengan bahasa dan referensi-referensi yang cuma dimiliki oleh lingkungan seni, sebuah tulisan saya pikir sulit dibaca supaya kita memahami tulisan itu. Tapi cukup adil juga bila kita pun melontarkan kemungkinan yang lain. Misalnya pertanyaan begini, cukup bekalkah para pembaca kita untuk mengapresiasi karya-karya seni kita? Bila tak ada galeri yang cukup baik, bila buku-buku seni rupa cukup jarang, asumsi terdekat adalah masyarakat kita pun sebenarnya jarang sekali bertemu dengan karya seni. Tentu sinyalemen ini gampang dipandang, terutama bagi mereka yang menganut pandangan bahwa keindahan seni rupa ada di mana-mana. Pada poster, pada billboard, pada ilustrasi, pada bangunan-bangunan di pinggir jalan, pada bentuk mobil, pada barang kerajinan dan sebagainya. Dengan demikian disimpulkan bahwa sebenarnya masyarakat kita sehari-hari cukup terlatih melihat seni. Tapi sementara itu kita semua juga tahu bahwa apresiasi kesenian tidak pernah diberikan atau jarang sekali diberikan di sekolah-sekolah kita. Dari taman kanak-kanak sampai universitas, saya kira kok nggak ada itu tentang apresiasi ini kan, kecuali di sekolah kesenian. Lalu ada yang bertanya, apakah pameran-pameran selama ini yang diselenggarakan oleh Taman Ismail Marzuki misalnya, atau pusat-pusat kebudayaan asing di Jakarta dan di kota-kota lain, galeri-galeri yang kini mulai bermunculan, tidak membantu lebih mengakrabkan masyarakat dengan keseniannya? Menurut saya memang itu membantu, tapi sangat sedikit. Dan seberapa besar bantuan itu, ini bisa menjadi soal yang lain. Ini cobalah Anda ingat pameran-pameran yang pernah Anda saksikan. Dari pameran itu sendiri, jembatan untuk memahami pameran itu saya kira sangat jarang. Jarang sekali sebuah pameran dilengkapi dengan informasi yang cukup. Umumnya sudah dibilang memadai bila ada katalogus yang berisi riwayat hidup senimannya, daftar judul lukisan, dan daftar harga. Yang paling penting mungkin bagi senimannya adalah daftar harga. Jarang sekali prasarana pameran lebih lengkap daripada itu. Misalnya disediakan tulisan tentang proses kreatif senimannya, baik ia tulis sendiri atau lewat temannya atau lewat orang lain, atau sebuah brosur tentang pandangan-pandangan keseniannya. Atau kalau itu tidak ada, misalnya ia lalu menyewa seorang pemandu yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan pengunjung. Bila senimannya itu sendiri tak cukup fasih menjelaskan tentang dirinya dan karyanya. Jadi menurut kesimpulan saya, ada semacam lingkaran tanpa ujung pangkal dalam dunia seni rupa dan publiknya. Serasa seni rupa hanya berputar-putar dalam lingkaran tertentu, susah sekali menembus keluar menemui khalayak yang lebih luas. Di satu pihak dikeluhkan kurangnya prasarana apresiasi, di pihak lain dikesahkan bahwa masyarakat tak mau mendekat. Coba sekarang kalau Dewan Kesenian punya statistik, berapa orang sih pengunjung pameran setiap harinya di ruang pameran? Nah, bagus kalau punya. Apalagi yang kemudian terlibat di dalamnya dengan membeli, dengan mensponsori atau menerbitkan buku. Juga informasi tentang dunia seni rupa itu kita sendiri sangat minim. Mungkin Dewan Kesenian Jakarta punya daftar berapa banyak pelukis, pematung, seniman grafis dan sebagainya di Jakarta, tapi itu tidak tersebar luas. Ketika saya mencoba ingin tahu sebetulnya pelukis Indonesia itu sekarang ada berapa orang, itu di buku Biro Pusat Statistik
yang terbit setiap tahun itu tidak pernah ada. Padahal sepotong-sepotong kenyataan yang setiap hari saya saksikan mendukung dimungkinkannya suatu kehidupan seni rupa yang lebih bergairah. Ada saja lukisan terjual dalam pameran. Masih banyak orang berminat jadi kolektor. Beberapa pekan lalu sebuah iklan mencari lukisan Hendra. Saya pernah mengadakan angket kecil-kecilan di Pasar Seni Ancol untuk mengetahui produktivitas dan pasang surut pasar lukisan di sana. Hasil persisnya saya tak ingat lagi, catatannya hilang. Tapi yang masih saya ingat, rata-rata para seniman di sana cukup bisa memutar modalnya untuk terus berkarya dan cukup untuk hidup sehari-hari, juga untuk membayar kios. Lalu kenyataan lain, berdirinya sejumlah galeri di Jakarta dalam 5 tahun terakhir ini cukup membuat saya optimistis bahwa sebenarnya dengan pengelolaan yang lebih giat, kehidupan seni rupa kita lebih bisa digairahkan. Sebelum saudara-saudara salah menafsirkan, yang saya maksudkan kehidupan seni rupa adalah pertemuan antara seniman lewat karyanya dengan masyarakat, di ruang pameran, lewat buku, di galeri, lewat pelajaran kesenian di sekolah, lewat media massa, TV, koran, majalah, dan sebagainya. Sebab kalau kita berbicara tentang kegairahan dalam sanggar-sanggar senimannya itu sendiri, saya masih yakin kok masih tetap menyala. Kalau Anda pergi ke rumah saudara Hardi, saya kira dia pasti punya banyak lukisan-lukisan, banyak juga saudara Selebar. Mungkin saudara Jim Supangkat juga masih punya banyak patung-patung, mudah-mudahan. Sekian, terima kasih, dan saya harapkan ini tidak terlalu menyimpang dari pembicara pertama sehingga bisa dipertemukan dan bisa didiskusikan di sini. Saya kira kita sudah mendengarkan pembicara kedua, dan kalau menurut pendapat saya pembicara sama sekali tidak menyimpang. Dan yang menarik adalah saya kira seperti diutarakan pembicara kedua pada bagian awal makalahnya adalah Saudara Bambang Bujono agak berpihak kepada objektivisme. Kita mendapat suatu ketegasan tentang sisi yang objektif ini. Artinya objektivisme yang disoroti oleh pembicara kedua kurang lebih sama dengan pembicara pertama, bahwa diperlukan ukuran-ukuran tertentu untuk menilai sebuah karya. Nah, itulah yang kemudian dianggap oleh Saudara Bambang Bujono agak menyulitkan karena kita tidak mempunyai standar. Artinya kita tidak memiliki data, kita tidak memiliki dokumentasi, kita tidak bisa melihat urutan perkembangan seni rupa kita dan sebagainya. Hal ini kemudian dengan sendirinya membuat dia ragu sebagai penulis, dan juga saya kira ini pendapat yang dilontarkan pada masyarakat, bahwa apabila tidak ada objektivisme itu tentunya tidak ada gantungan nilai. Jadi bahwa kita tidak memiliki catatan, dokumentasi, galeri dan sebagainya, lalu kegiatan seni rupa yang ada sekarang ini pada dasarnya untuk apa? Mungkin kalau kita lihat bahwa seniman itu mencari nilai dan mencari terus dan menghadirkan di dalam karya, sementara kritikus dan masyarakat tidak mempunyai perangkat untuk menggalinya. Itu yang kemudian pada akhir pembicaraannya membuat dari satu sisi pembicara kedua, Saudara Bambang Bujono, agak pesimistis. Lalu kegiatan apa saja ini? Bahwa apakah cuma hanya kegiatan seni rupa ini hanya di dalam suatu lingkaran kecil di lingkungan seniman dan mungkin beberapa rekan-rekannya. Tapi tentunya beliau tidak ingin membuat semuanya menjadi gelap dan melihat bahwa di masa-masa akhir ini muncul perkembangan yang agak mengejutkan. Saya kira memang sangat mengejutkan. Kita tidak pernah bisa membayangkan ada iklan yang mencari lukisan Hendra Gunawan, dan ada galeri yang dengan tetap bisa membuat kegiatan, dan ada sejumlah kolektor yang sudah mulai memburu lukisan dan sebagainya. Ini suatu kenyataan yang menurut beliau sesuatu hal yang mengejutkan dan agak menjadi tanda tanya, ini sebuah gejala apa.
Saya kira kita sudah mengumpulkan beberapa pokok-pokok pikiran. Dari satu sisi ada pikiran yang subjektif dalam melihat, yang memungkinkan terjun bebas tanpa perlu ada standar, orang bisa menafsirkan semaunya sendiri, tetapi di sisi lain kemudian bisa menimbulkan perbedaan penafsiran yang diperdebatkan dan tidak akan ada habis-habisnya. Di sisi lain ada objektivisme yang mengandalkan standar-standar nilai. Di situ kita melihat terdapat dua pola. Pada pembicara pertama tidak dideskripsikan dengan jelas standar objektif itu, dan bisa selalu kembali kepada masalah ukuran-ukuran yang analitis, misalnya menggunakan logika mendeskripsikan sesuatu. Sementara pembicara kedua menuntut adanya semacam kesepakatan antara kritikus, seniman, dan masyarakat tentang suatu standar seni rupa. Dan saya kira pembicara kedua melihat pola yang sudah umum dalam apresiasi atau perkembangan seni rupa di negara lain, bahwa kebiasaan berseni rupa itu pada dasarnya juga sebuah tradisi yang mempunyai dasar kesepakatan bersama. Saya kira itu pokok-pokok yang menarik untuk dibicarakan. Tentunya barangkali ada hal yang luput dari perhatian saya, tentunya bisa dikemukakan kemudian. Maka kita sampai kepada session mendiskusikan hal ini. Saya harap para hadirin menyumbangkan pikiran, menentang atau kemudian menyampaikan pendapat. Saya buka instansi pertama, harap juga sekalian menyebutkan namanya. Ada yang ya, siapa? Harun? Aru. Ada lagi? Ada lagi, saya kira. Siapa ini? Simon, ya, lupa. Simon, dan saya lihat tadi Hardi. Ada lagi? Kita tutup instansi pertama dengan 5 orang. Saya kira masih ada satu lagi. Apabila ada yang mau. Nama? Kurang terdengar. Bambang. Saya persilakan pembicara pertama, penanggap pertama, Saudara Aru ya. Terima kasih. Saya ingin membicarakan masalah subjektivitas dan saya mau menekankan karena saya tertarik sekali dengan pengertian subjektivitas. Karena kita kalau selalu berbicara antara seniman dengan seniman selalu mengatakan itu subjektif saya, gitu. Itu subjektif gua, gitu. Sekarang saya mau bertanya, apa itu subjektivitas? Pengertian bagaimana subjektivitas? Terus, apakah subjektivitas itu menyangkut perasaan dan pikiran atau jiwa secara keseluruhan? Karena menurut saya, ada asumsi saya begini, bahwa subjektivitas dibentuk oleh satu subjektivitas yang disebut subjektif masyarakat, yang mempunyai satu nilai-nilai norma-norma tersendiri. Nah ini yang kadang-kadang juga sebenarnya kalau kita mau jujur adalah itu merupakan satu nilai-nilai tersendiri. Dan nilai-nilai yang ada di masyarakat itu juga lahir, nilai-nilai subjektivitas masyarakat itu lahir ada satu nilai-nilai yang ada. Itu merupakan kaidah-kaidah keagamaan. Ini yang menurut hakikat daripada subjektivitas. Tapi pada kenyataannya subjektivitas itu tidak punya pengertian yang lain, adalah kepentingan diri, pretensi yang semacam apa gitu misalnya, untuk apa melindungi diri. Seperti kayak saya lihat waktu perdebatan antara Kusnadi dengan Sudarmaji, itu lihat bukan masalah seni lagi itu saya lihat dalam buku dalam Seni Rupa Baru, tapi masalah masalah diri, keakuannya. Terima kasih. Saya persilakan penanya atau penanggap kedua, Saudara Adi Munardi. Selamat malam, Bambang Bujono. Maaf, hari ini saya tidak percaya dengan Anda. Jadi saya datang untuk membawa bukti kepada Anda
bahwa ini ada sebuah katalog yang di dalamnya tidak cuma ada daftar lukisan, nilai hidup, dan harga. Terima kasih. Katalog itu di dalamnya juga ada sikap senimannya, ada esai dari orang lain, dan ada tanggapan dari orang lain. Jadi, dan juga ada reproduksinya. Daftar harganya tidak ada. Jadi, apa? Daftar sponsornya ada? Daftar sponsor ada, dan itu sah-sah saja. Jadi ternyata yang menurut Bambang Bujono sponsor susah didapatkan. Kalau kita baik, yang baik itu akan datang ke kita. Tadi Sanento ya, menurut Jenderal Sucipto kemarin, Sumitro, saya adalah orang baik, tapi saya tidak mencari yang baik. Yang baik ya, katanya begitu. Jadi setiap saya menyelenggarakan pameran, rasa-rasanya kok tidak terlalu sulit gitu. Banyak kawan-kawan yang mau membantu, dan saya bisa bikin katalog yang lumayan bagus. Lalu tadi soal rekaan Bambang, saya sama Sanento udah percaya deh, saya ke Bambang aja. Apakah kalau saya menulis dibaca oleh orang banyak, atau seandainya tulisan saya itu dibaca oleh orang banyak, ada efeknya? Ternyata ada, Mang. Kalau ada orang nulis tentang saya memakai judul lukisan saya saja, atau ada reproduksinya aja di koran, orang itu biasanya tanya, mana lukisan yang ini gitu. Jadi berarti saya kira dia baca dan dibeli. Seorang Leon Agusta itu jarang menulis seni rupa, tapi dia pernah menulis di majalah yang tidak banyak penggemarnya, Mutiara kalau nggak salah. Dia menganalisa sebuah lukisan saya dan itu dibaca orang, lalu mereka datang ke rumah, dibeli. Jadi saya kira itu. Lalu soal apresiasi yang diajarkan kepada anak-anak. Anak-anak saya sekolah di TK, mereka dapat apresiasi. Kalau saya pameran, pernah saya pameran dengan Hardi di Ratu Plaza, kita sampai capek ngelayanin itu wartawan-wartawan yang berseragam dari sekolah, karena itu tugas dari gurunya untuk bikin paper. Dan kalau saya pameran sendiri juga udah capek, ternyata ya biarpun seneng ya, tapi capek, banyak sekali yang datang. Lalu saya pernah didatangi seorang mahasiswa dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen dari Universitas Indonesia. Di sana juga ada pelajaran apresiasi seni. Itu yang saya paling kaget. Di sebuah Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia mengirimkan mahasiswanya untuk menginterview saya. Jadi saya kira ada beberapa cerita yang saya kira Bambang Bujono mesti tahu. Terima kasih. Pertanyaan yang menarik. Penanggap ketiga saya kira Saudara Simon, silakan. Saya mau menanggapi pendapat Pak Sanento tentang subjektivisme dan objektivisme. Pertama kita lihat bahwa subjektivisme di situ membahayakan pada akhirnya. Membahayakan karena dia cenderung membuat suatu nilai-nilai baru yang tidak bisa dipahami orang lain. Pada tahap kedua kita melihat suatu di situ objektivisme. Objektivisme juga bisa membahayakan karena dia anti plural. Dia menjadi kaku dan cenderung mempertahankan nilai-nilai lama. Menurut saya sebetulnya subjektivisme dan objektivisme harus merupakan suatu dua kebutuhan yang saling mendukung. Banyak contoh bahwa karya yang dulu yang dianggap dulunya subjektif, karya subjektif dan dibenci masyarakat, ternyata kemudian bisa dipahami dan dianggap sebagai karya yang umum gitu. Mungkin sebagai dari bidang seni lukis kita ambil Van Gogh misalnya. Waktu zamannya dia dianggap satu karya subjektif aja dari seorang seniman yang mungkin tidak punya aturan waktu itu. Tapi setelah orang kemudian paham bahwa ternyata di situ orang menemukan suatu sistem-sistem dan
anutan-anutan baru, dan ini menurut saya objektif. Jadi objektivisme itu dibutuhkan tetap untuk membuat suatu rumusan terhadap nilai-nilai baru atau hasil dari perbuatan subjektif dari seorang seniman. Menurut saya suatu kehilangan komunikasi atau miskomunikasi dari suatu karya seni, dari suatu kerja yang terlalu subjektif, karena belum berhasil masyarakat pada waktu itu membuat suatu batasan objektif tentang hal yang baru ini, sehingga dianggap karya subjektif aja. Saya ingin membuat satu ilustrasi lagi bahwa pada dasarnya objektivisme sangat diperlukan apabila kita melihat suatu karya seni atau mungkin kebudayaan secara luas ingin justru ingin ditingkatkan secara bertahap. Kita sulit membayangkan tanpa suatu objektivisme yang ketat bagaimana suatu karya seni itu dapat diketahui berkembang atau tidak. Jadi objektivisme itu menurut saya justru suatu usaha kita untuk memahami karya-karya baru, karya-karya maupun karya-karya yang belum dipahami, dan karya-karya yang sudah dipahami tentunya. Itu saya dari saya. Itu aja. Ya, ini nanti akan dijawab oleh Saudara Sananto tentunya. Penanggap ketiga, Saudara Hardi. Keempat, Saudara Hardi. Silakan. Loh, kamu tadi angkat tangan ya? Saya kira kalau begitu nanti ya, Her. Penanggap kelima, saya kira Saudara Bambang. Silakan. Nggak rame kalau kamu nggak nanya, Her. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mau memberikan tanggapan juga sekalian pertanyaan. Pertama aja dari Bambang Bujono, Pak Bambang Bujono. Sebenarnya ini banyak sekali sifatnya yang memberikan pertanyaan. Dan kalau tadi ada pada penanya kedua menyatakan tidak percaya pada Mas Bambang Bujono, tapi itu saya kira cuma kebetulan dia menemukan hal-hal yang demikian. Jadi setahu saya juga demikian. Kebetulan saya juga sekolah di swasta dan sering pindah-pindah. Sampai sekarang juga kuliah di swasta juga sering berpindah-pindah. Ternyata tidak saya temukan apresiasi tentang seni rupa. Kebetulan kalau di UI ada ya itu saya nggak tahu ya. Kalau dari kalangan sastra Jawa, saya dengar cerita bahwa mereka hendak lebih tahu tentang sastra Jawa kuno, maka mereka mesti pergi ke negeri Belanda. Ini pembuka dari pertanyaan Mas Bambang Bujono. Saya kira ada benarnya juga. Dulu, kalau tidak salah 3 atau 4 tahun yang lalu, di situ ada pertemuan seni rupa juga yang dihadiri oleh Mas Hardi, Darmaji dan saya lupa lagi, tapi begini, ternyata setelah Sudarmaji itu mengelilingi seluruh atau melalang buana, tidak ada satupun ditemukan pelukis Indonesia ada di sana. Ini kan nggak sekedar di pertanyaan dalam negeri gitu. Nah, jadi juga banyak sekali misalnya juga tentang salah satu hambatan kenapa dalam katalog itu tidak ada suatu yang isinya banyak sekali tentang kejelasan-kejelasan seperti tadi yang diberikan juga. Saya kira itu kebetulan lagi. Karena selama ini juga saya lihat dalam pameran tidak ada demikian. Kebetulan juga itu satu aja ada mungkin ya. Saya pernah juga ngobrol-ngobrol dengan Satyagraha. Kenapa dalam katalognya itu nggak dituliskan demikian? Tapi dia mengatakan kalau seorang seniman memberikan suatu ungkapan ekspresinya, itu cuma soal teknis katanya. Jadi saya kira itu masalah sepele, nggak usah ditaruh lagi di katalog. Dan untuk Mas Sananto ya tentang objektivitas, saya juga masih kurang jelas.
Sepertinya persoalan matching di Indonesia ini loh. Standar produksi Indonesia itu kayak apa sih? Dan sama juga standar objektivitas itu kayak apa sih? Jadi selama ini kalau matching di Indonesia itu nggak boleh beredar, kenyataannya beredar di Indonesia. Tapi juga demikian, di sini juga apa objektivitas? Sehingga ada subjektivitas dalam lukisan itu tetap beredar. Dan bahkan saya kira karena dia mempunyai suatu kesempatan yang baik, maka tulisannya selalu diperhatikan orang. Saya kira ini juga merupakan gejala yang mungkin oleh Mas Jim Sepangkat akan ditulis dalam psikologi analisanya di Tempo. Saya tunggu itu. Terima kasih. Sudah enggak lagi ya sekarang. Saya kira kita telah mengumpulkan beberapa pertanyaan yang menarik. Saya kira pertanyaan pertama akan dijawab oleh Saudara Sananto Juliman tentang bahwa sesuatu yang subjektif ditanyakan oleh Saudara Aru sebenarnya tidak subjektif karena ada kesamaan. Silakan. Pertanyaan dari penanya pertama berhubungan dengan pertanyaan dari penanya ketiga, bahkan dengan pembicara kelima. Jadi barangkali itu bisa disatukan saja. Jadi kita berhadapan dengan sejumlah istilah yang barangkali perlu kehati-hatian di dalam pemakaiannya. Ada subjek, ada subjektif, ada subjektivitas, ada subjektivisme yang tentunya tidak sama saja artinya, mempunyai perbedaan-perbedaan. Bagaimana persisnya itu saya tidak dapat mengemukakannya di sini. Barangkali itu paling mudah bisa dilihat di dalam kamus, barangkali melewati kamus bahasa Inggris begitu. Nah, yang kita bicarakan di sini sekarang adalah subjektivisme. Dan saya harap isme ini jangan diabaikan begitu. Kita bicara tentang subjektivisme dan objektivisme. Isme di situ untuk menunjukkan bahwa kita berbicara tentang pandangan, tentang sikap. Tentunya di dalam diskusi ini tentang seni. Jadi saya kira di dalam makalah saya itu ada beberapa hal yang telah dituliskan. Tentang objektivisme misalnya. Yang ini saya kemukakan melalui kutipan dari tulisan Pak Kusnadi. Kalau kita baca kutipan itu akan tampak bahwa penulisnya mempunyai kepercayaan nilai itu ada pada hasil seni. Bukan saja ada, tapi malah bisa dipotret. Ketika dia membantah Tri Sumarjo, bukan dia hanya membuat foto patung yang dipertengkarkan itu. Oh, ini patungnya, lihat. Kan Tri Sumarjo keliru kan? Ini kan bagus. Jadi seakan-akan nilai itu ada pada objek itu. Nilai itu objektif. Nah, tentu posisi ini sangat berbeda dengan di dalam subjektivisme yang melihat nilai itu pertama-tama sebagai ada di dalam diri si penilai, terwujud sebagai rasa puas atau tidak puas, rasa suka atau tidak suka, rasa senang atau tidak senang. Nah, di sini kan ada dua pandangan yang sangat bertentangan. Yang satu melihat nilai itu ada pada objek yang dinilai, secara objektif ada di sana. Yang satunya lagi memandang nilai itu ada pada subjek yang menilai. Karena di dalam subjektivisme
orang beranggapan bahwa nilai itu ada pada subjek yang menilai, maka kita bisa melihat kritik-kritik subjektivis. Saya tidak mengatakan kritik subjektif, tapi kritik yang subjektivis, artinya didasarkan pada kepercayaan tadi, pada pendirian tadi, yang cenderung untuk menganggap kritik itu sebagai ungkapan atau catatan dari reaksi-reaksi subjektifnya, dari perasaan-perasaannya sendiri. Saya berikan contoh mengenai subjektivisme ini dari Trisno Soemardjo, kan? Dia yang melihat lukisan Ahmad Sadali lalu menganggap meskipun lukisan itu dia katakan itu seperti memperlihatkan hasil komposisi yang sangat diatur, seakan-akan hasil kerja laboratorium, tetapi toh masih ada getaran darah dan daging yang datang dari jauh. Nah, ini apa ini? Kalau dia menulis begitu itu apa maksudnya sebenarnya? Maksudnya tentu Trisno Soemardjo merasa bahwa toh ada getaran darah dan daging, ada barangkali maksudnya ada perasaan yang hangat. Dia katakan sebagai seperti refleks yang datang dari jauh dan menyebabkan pelukisnya terkejut. Ya, tentu saya tidak tahu apakah Sadali ketika melukis lukisan yang dibicarakan itu dengan terkejut-kejut segala ya. Tapi ini adalah apa yang ditafsirkan oleh Trisno Soemardjo karena reaksi subjektif si Trisno Soemardjo sendiri. Kita tidak bisa tahu persis apa sebenarnya yang dia bicarakan, karena dia tidak menunjuk kepada hal-hal di dalam lukisan itu yang bisa kita amati bersama. Dia hanya mengungkapkan perasaannya sendiri. Jadi ini barangkali keberatan terhadap subjektivisme. Dia akan susah untuk dipahami karena pembaca kehilangan pedoman ataupun batu pijakan gitu. Karena tidak disediakan, karena si penulis tidak menunjuk kepada apa-apa yang bisa dilihat bersama-sama atau dilihat oleh semua orang yang normal di dalam kondisi penglihatan yang normal. Karena itu menjadi komunikasi pembicaraan tentang hasil seni menjadi sukar. Di dalam objektivisme saya berikan kutipan dari Kusnadi, Pak Kusnadi tadi, yang melihat nilai itu seakan-akan bisa dipotret, kan? Dari membantahnya tidak perlu bicara panjang lebar, bisa kasih lihat potretnya loh. Ini lihat patung ini bernilai kan? Tidak ada keterangan apa-apa lagi. Seakan-akan nilai ada di situ, bisa kita amati. Nah, karena percaya bahwa nilai itu objektif, maka tentunya nilai ini dapat diukur. Karena itu lalu bisa dikatakan, oh karya ini bernilai penuh, ini setengah bernilai, ini seperempat dan seterusnya, seperti itu di sini. Dan tentu terlibat di dalam anggapan ini bahwa ada tolok ukur yang objektif, yang bisa diterima oleh semua orang di semua zaman, katakan di semua tempat. Jadi yang mengatasi penilaian manusia orang seorang. Nah, kalau orang percaya kepada nilai yang demikian, ini kan dia percaya kepada nilai seni yang dianggapnya mutlak. Menganggap bahwa itu adalah perangkat nilai yang mutlak, berarti kalau ada karya seni yang menyimpang dari itu akan ditolak. Dalam hal demikian tentu pembaharuan, penemuan-penemuan di dalam seni akan menjadi akan ditolak juga, karena kreativitas yang tadi siang saya kira salah satunya dikemukakan oleh Pak Sudarmaji itu
daya untuk inventif, untuk menemukan itu akan ditolak juga, akan membangkitkan penolakan di jika orang menganut objektivisme. Ini tentu tidak berarti kalau kita menolak objektivisme lalu menolak subjektivisme dan menolak objektivisme lalu kritik menjadi tidak mungkin. Ya, tentunya harus kita cari satu pandangan yang lain. Ya, pandangan ini misalnya pandangan yang melihat bahwa sebetulnya nilai itu bukannya ada di sini atau di sini, tapi nilai itu sesuatu yang muncul di dalam subjek penilai, itu berhubungan dengan objek yang dinilai. Jadi pertalian dengan objek, tapi juga pertalian dengan subjek. Karena itu perlunya karya itu kemudian untuk dilihat, diamati, dan kita bisa menunjuk di sana hal-hal yang bisa diamati bersama. Karena sehingga kalau kita bicara tentang perasaan sehubungan dengan pembicaraan tentang hasil seni, tentunya jangan hanya mencatat perasaan yang timbul di dalam diri, tetapi juga bisa menghubungkan perasaan ini dengan apa yang tampak di sana. Jadi keberatan terhadap objektivisme tidak berarti bahwa lalu kita tidak perlu lagi untuk menunjuk hal-hal yang dapat diamati bersama, yang objektif tadi katakan. Tetapi menolak objektivisme berarti menolak adanya bakuan standar yang dianggap mutlak, yang mengatasi penilaian orang-orang. Karena hal yang demikian ini sukar untuk ditemukan di dalam kenyataannya. Para ahli pun ternyata, saya sudah temukan contoh-contoh, berbeda-beda di dalam penilaian mereka terhadap hasil seni. Tentunya karena macam-macam hal. Mungkin karena psikologinya berlainan, karena latar belakang budayanya berlainan, karena kriteria yang diterapkan berlainan, dan lain-lain. Juga itu tidak berarti bahwa kriteria atau bahwa kita sudah saja mendekati hasil seni tanpa kriteria apapun. Karena kalau kita menilai pasti kita memakai sesuatu kriteria. Mengatakan bahwa ini jelek itu tentu mengatakan bahwa ini jelek di dalam satu pertalian penilaian. Ini jelek karena ada yang itu bagus, karena ini ya agak bagus dan sebagainya. Yang penting supaya penilaian itu terkomunikasikan, terpahami, ya, perlu bahwa kriteria itu juga menjadi jelas, baik secara tersurat ataupun secara tersirat. Jadi tidak cukup hanya mengatakan patung ini masih tanah liat, masih belum patung. Saya mengatakan begitu saja kan, apa maksudnya? Orang akan tidak jelas. Apa maksudnya kalau kita mengatakan bahwa lukisan ini masih cat, belum lukisan? Nah, itu kan susah. Itu satu pernyataan yang saya kira akan sulit untuk dipahami oleh orang lain. Biasanya itu hanya soal perasaan. Nah, rasanya ini nggak pas atau tidak nges, kalau orang tua bilang ya, itu belum lukisan, belum patung dan sebagainya. Karena itu deskripsi dan analisis diperlukan demi pernyataan itu bisa dikomunikasikan dengan
jelas. Saya kira itu jawaban saya kepada pertanyaan nomor 1, penanya nomor 3, dan penanya ke-5. Ya. Saya kira itu jawaban yang menarik. Sementara mungkin kita gantung dulu pendapat yang mungkin bisa ditanggapi. Ini pembicara menyinggung langsung kritikus, saya kira. Banyak di kita yang cenderung melakukan kritik yang subjektif, kurang pas, ini kurang itu. Lalu menurut pembicara diperlukan ketajaman secara objektif, secara subjektif, bukan subjektivisme, tapi juga diperlukan pemahaman secara objektif, memahami frame of reference dari karyanya. Tapi saya kira sebelum nanti ada penanggap yang lain, kita dengarkan dulu pertanyaan yang ditujukan kepada Saudara Bambang Bujono. Yang kedua dari Saudara Adi Munardi, penyangkalan bahwa ternyata ada yang memberikan informasi, dan penanya Saudara Bambang yang justru membenarkan Saudara Bambang Bujono bahwa memang tidak ada. Bagaimana tanggapannya? Saya kira silakan. Pertama, karena kita mesti mengucapkan syukur bahwa ada pelukis kita yang pamerannya dikunjungi meriah dan katalognya berisi pandangan-pandangannya dan tanggapan-tanggapan dari orang-orang lain yang dimuat di sini. Saya sendiri, mungkin Saudara Munardi juga masih ingat bahwa pernah dalam sebuah rencana pamerannya dia minta tulisan saya, tapi karena mungkin saya lupa atau saya terlalu sibuk, saya tidak jadi menulis. Mungkin dia juga ingat. Dan sebetulnya saya tidak perlu menjawab karena pembicara yang terakhir tadi secara tidak langsung lebih kurang sudah menjawab pertanyaan Saudara Adi Munardi. Juga paper saya tidak mengatakan bahwa tidak ada, tapi jarang. Mungkin kata jarang ini lewat dari penangkapan dia sehingga timbul gairahnya untuk membantah saya. Dan